Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bisa kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kemudian ilmu yang kita pelajari nantinya bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya menjelaskan, sebelum saya memberikan pertanyaan pemantik, saya ingin memberikan sebuah materi yang kemudian materi ini akan menjadi pemantik untuk nanti kita berdiskusi. Nah, tema pembelajaran kita pada hari ini itu berjudul ilmu kalam. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang ilmu kalam ini, saya pengen minta maaf ke teman-teman semuanya, karena seharusnya pembelajaran kita pada hari ini itu menggunakan proyektor, harusnya menggunakan PowerPoint. Sebetulnya PowerPoint-nya sudah saya susun, namun karena satu dua hal proyektor saya mati, jadi kita belajar secara manual saja, tidak menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan proyektor. Mohon dimaklum ya, teman-teman. Nah, oke, kita mulai dulu ya, teman-teman. Jadi kita bicara tentang ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu, kalau misalkan teman-teman pernah ngedengar dalam fikih, itu ada yang dinamakan dengan mazhab. Nah, dalam akidah, dalam tauhid, ya, itu ada mazhab juga kalau di konteks fikih ya. Nah, namun ini dalam konteks akidah itu ada juga yang sama kayak mazhab. Nah, namun bukan mazhab, namanya aliran ilmu kalam. Nah, ini. Nah, nantinya di ilmu kalam ini sebetulnya banyak sekali aliran-aliran, teman-teman. Karena memang Nabi sendiri ya pernah mengisyaratkan bahwasanya nanti umatku akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Nah, beberapa golongan itu akan tersesat dan satu yang akan selamat. Nah, dari banyak golongan tersebut, ini kita sudah bisa melihat beberapa, teman-teman. Misal dalam pembahasan ilmu kalam ini, ada beberapa pembahasan yang tidak bisa dilepaskan ketika kita bicara tentang ilmu kalam. Nah, yang pertama itu, yang paling populer ya teman-teman, itu ada Mu'tazilah. Nah, ini ada Mu'tazilah, teman-teman. Mu'tazilah ini didirikan oleh Wasil bin Ato. Pada tahun berapa, Pak, didirikannya? Nah, didirikannya Mu'tazilah ini, sebetulnya ini berbarengan dengan dua aliran dalam ilmu kalam, teman-teman. Jadi, ada yang terkenal juga nih. Ada Qadariyah, dan juga ada Jabariyah. Nah, jadi tiga aliran ilmu kalam ini, Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah ini, menurut satu keterangan itu mereka berdiri secara berbarengan, teman-teman. Nah, kalau Mu'tazilah kan didirikan oleh Wasil bin Ato. Nah, kalau Qadariyah ini barangkali teman-teman ada yang pernah ngedengar siapa yang kemudian mendirikan ataupun merintis Qadariyah dan Jabariyah ini. Barangkali teman-teman ada yang pernah mendengar, silahkan. Belum pernah. Nah, jadi Qadariyah ini didirikan oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Nah, sedangkan Jabariyah ini, teman-teman kalau pernah dengar ada aliran yang namanya Murji'ah. Nah, Murji'ah ini menurut satu keterangan juga ini masuk Murji'ah itu salah satu cabangnya, salah satu bagiannya adalah Jabariyah. Murji'ah, Jahmiyah, Jabariyah, kata satu keterangan itu sebetulnya sama. Siapa pendiri dari Jabariyah ini? Nah, sebetulnya salah satu tokoh sentral adalah Jahm bin Sofwan. Nah, ini ya. Nah, kalau Qadariyah ini didirikan oleh Ma'bad al-Juhani, kemudian kalau Jabariyah ini didirikan oleh Jahm bin Sofwan. Nah, ada nggak, Pak, sebetulnya aliran ilmu kalam yang lebih tua daripada ketiga ini? Ada, teman-teman. Nah, yang lebih tua itu sebetulnya yang paling tua dalam ilmu kalam itu sebetulnya bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Itu bukan itu, teman-teman. Setidaknya ada dua yang paling tua itu. Nah, ini perkiraan ada ataupun muncul ketika zaman sahabat ya, teman-teman. Apa, Pak, nama alirannya? Yang pertama itu adalah Khawarij. Dan yang kedua ada Syiah. Pernah mendengar, teman-teman, Syiah? Nah, ini Khawarij
itu mereka muncul karena apa? Karena mereka tidak sepakat dengan apa yang dicetuskan ataupun yang dikeluarkan, pendapat yang dikeluarkan oleh sahabat Ali dalam proses tahkim itu. Nah, mereka nggak setuju karena menurut mereka peristiwa itu adalah dosa besar. Makanya salah satu pemikiran mereka adalah menganggap bahwasanya orang yang berbuat dosa besar itu dia menjadi kafir, itu kekal dalam neraka. Nah, ini menurut Khawarij, radikal teman-teman. Jadi menurut Khawarij kalau misalkan kita melakukan dosa besar, maka kita itu kekal dalam neraka. Kita udah masuk kafir itu teman-teman. Nah, nanti ini sebetulnya berbeda dengan Mu'tazilah teman-teman. Khawarij ini Mu'tazilah. Bagaimana pandangan Mu'tazilah terhadap orang yang kemudian melakukan dosa besar? Nah, menurut pandangan Mu'tazilah, ini nanti terkenal dengan konsep al-manzilah bainal manzilatain. Kedudukan di antara dua kedudukan. Menurut pandangan Mu'tazilah, ketika seorang muslim melakukan dosa besar, maka ia bukanlah seorang muslim, bukan juga seorang kafir. Jadi ada di tengah-tengah antara muslim dan kafir gitu. Gitu. Nah, jadi beda ya. Kalau kata Khawarij juga dosa besar, itu kafir. Dalam neraka kekal. Kalau Mu'tazilah enggak muslim, enggak kafir, di tengah-tengah. Nah, kemudian ada lagi yang lebih tua, itu Syiah. Siapa pelopornya? Abdullah bin Sabah. Nah, kemudian Syiah ini kan terbagi menjadi tiga. Ada Imamiyah, Zaidiyah, dan Ismailiyah. Nah, ini lebih tua daripada Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah, teman-teman. Nah, nanti sebetulnya setelah ini, nah ini dulu teman-teman, Qadariyah. Karena Qadariyah ini diperkirakan muncul ketika berakhirnya fase sahabat ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, kemudian untuk menjadi penengah dari berbagai aliran, untuk menjadi penyempurna dari berbagai aliran ilmu kalam yang ada, maka muncullah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang kita sekarang pegang sebagai akidah, teman-teman. Siapa pelopornya? Ada dua, teman-teman. Sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Said Murtado Az-Zabidi dalam kitabnya Ittihaqus Sadah Syarahiyya Ulumuddin, katanya kalau misalkan kita ida utliko Ahlussunnah wal Jamaah, ketika diucapkan kalimat Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah itu adalah al-Asy'ariyah, al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, untuk mengeksplorasi lebih jauh, teman-teman, karena kita menggunakan model pembelajaran cooperative learning, nah, silakan ini teman-teman dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama, silakan mencari pemikiran-pemikiran Qadariyah, ya, pemikiran-pemikiran Qadariyah, inti dari pemikiran Qadariyah, dan kelompok kedua mencari inti ataupun esensi dari pemikiran Jabariyah. Nah, kita lihat dulu nih dari Qadariyah dan Jabariyah ini gitu. Esensi dari dua ajaran ini kita lihat dulu nih. Sebelum kita nanti mempelajari Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, dan seterusnya. Nah, gitu teman-teman. Silahkan berdiskusi. Saya punya satu bahan ya teman-teman, untuk teman-teman jadikan referensi. Ini teman-teman buku pengantar sejarah Ahlussunnah wal Jamaah dari Idrus Ramli. Teman-teman bisa gunakan ini sebagai bahan rujukan atau referensi ya teman-teman. Baik. Oh ini murid-murid. Nah, barangkali pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sekian teman-teman. Nanti di next pertemuan kita bahas lebih terperinci lagi. Ini sebagai pemantik teman-teman untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan refleksi untuk kita terkait pembelajaran ilmu kalam pada hari ini teman-teman. Nah, kenapa kemudian ada ataupun lahir berbagai golongan, bermacam-macam aliran dalam ilmu kalam? Ini setidaknya kita harus bisa memahami perbedaan. Kita harus bisa memahami perbedaan ya teman-teman, harus bisa toleran lah. Pembelajaran dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.